Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Yuk, mari kita mulai. Sebelum belajar, mari kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian iman kepada hari akhir. Apa sih pengertian iman kepada hari akhir? Kita jabarkan satu persatu. Mulai dari iman dulu. Pengertian iman, al-imanu aqdu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman adalah meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa komponen iman itu ada 3. Ada meyakini dengan hati, kemudian ada diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan perbuatan. Jadi ketiganya ini untuk bisa dikatakan iman, ketiganya ini harus terpenuhi. Pertama diyakini dulu dalam hati, setelah kita yakin harus diucapkan juga, makanya ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah meyakini dan diucapkan, kemudian dikerjakan dengan perbuatan. Setelah meyakini, setelah diucapkan, lalu dilakukan dengan perbuatan. Kita melakukan sholat, kita melakukan zakat, ya, kita berpuasa dan lain sebagainya. Nah, itulah ketiga komponen yang harus dipenuhi kalau kita ingin dikatakan sebagai seorang yang beriman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat baik saja, gitu ya, tanpa bersyahadat, tanpa meyakini dalam hatinya, itu dia belum dikatakan beriman. Atau kalaupun ada yang meyakini dalam hati bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita, kemudian dia telah bersyahadat tapi dia tidak melakukan salat, dia tidak berzakat, dia tidak berpuasa, maka orang tersebut juga belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Seperti itu. Selanjutnya pengertian hari akhir. Hari akhir itu artinya adalah kehancuran dan kebangkitan. Dihancurkan dan dibangkitkan, itu adalah hari akhir. Selanjutnya, jadi apa sih pengertian hari akhir? Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir memiliki arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran dan akan ada kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Itu arti dari iman kepada hari akhir, gitu ya. Meyakini bahwa semua yang kita lihat ini, alam semesta, segala sesuatu selain Allah, itu pasti akan hancur, pasti ada akhirnya. Itu adalah arti dari iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang ke-5. Lanjut. Ini ada dalilnya. Dalil terkait iman kepada hari akhir itu Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Oke. Silakan kalian baca. Nah, ini yang ada warnanya itu, yang warna biru
itu mad ya, dibaca panjang. Yas'alu, nah itu yang warna biru dibaca panjang. Kalau yang warna pink ini gunnah. In, nah, jadi kedua-duanya ini tanda-tanda di mana kita harus membaca dipanjangkan. Itu Quran surat Al-A'raf ayat 187 tentang iman kepada hari akhir. Mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia, selain Allah. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini kosakatanya, artinya kosakata yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. As-sa'ati, hari kiamat atau hari akhir. Kalau dalam percakapan sehari-hari as-sa'ah itu artinya jam ya. Tapi dalam ayat ini artinya hari kiamat atau hari akhir. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Ilmuha 'inda rabbi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, silakan hafalkan juga kosakatanya karena ini akan membantu kalian dalam mengingat suatu ayat. Selanjutnya, macam-macam kiamat. Nah, kiamat ini ada dua macam. Ada kiamat sughra atau kiamat kecil, kemudian ada kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat sughra, kiamat kecil itu apa saja yang termasuk ke dalam kiamat kecil? Ada kematian, ya, bencana alam, wabah penyakit, atau dan lain-lainnya. Bisa jadi kecelakaan gitu ya, bisa jadi kebangkrutan, itu juga salah satu dari kiamat kecil. Wabah penyakit yang saat ini juga sedang mewabah, nah itu juga salah satu bentuk dari kiamat kecil, kiamat sughra. Kemudian ada kiamat kubra. Kiamat kubra itu adalah kehancuran seluruh alam semesta. Itu kiamat kubra. Jadi ada dua macam kiamat, ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kemudian tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Jadi kalau tanda-tanda besar ini sudah ada, sudah nampak, berarti sudah sangat dekat. Kiamat ini sudah sangat dekat. Itu kalau tanda-tanda besarnya sudah muncul. Tanda-tanda kecilnya apa aja? Diutusnya Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, itu tanda bahwa kiamat sudah dekat. Tapi pasti banyak orang yang bertanya, dari ketika Nabi Muhammad diturunkan sampai sekarang itu kan sudah ada 1000 tahun lebih, 1400 tahun. Katanya pas Nabi Muhammad diturunkan itu kiamat sudah dekat, tapi kok sampai saat ini kiamat belum juga terjadi. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada beberapa hal yang dapat menjawab hal itu. Pertama, karena model penafsiran. Jadi gini, dalam tradisi Islam, ulama-ulama kita itu kalau mengenai sesuatu hal yang pasti datang, itu mereka pasti selalu menyebutnya sangat dekat. Contoh yang lain selain kiamat itu adalah kematian ya. Jadi para ulama itu selalu mengatakan bahwa kematian itu sangat dekat. Karena apa? Karena dia pasti datang tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, maka hal-hal yang seperti itu, yang seperti kematian yang pasti datang tapi kita tidak tahu kapan datangnya, selalu diterjemahkan, selalu ditafsirkan sebagai sesuatu yang dekat. Untuk apa? Agar kita selalu ingat, agar kita selalu bersiap-siap di mana hal itu bisa terjadi gitu. Tatkala hal itu terjadi, tatkala kematian itu terjadi, kita sudah melakukan persiapan.
Yang selanjutnya, kenapa kiamat itu disebut sudah dekat? Bisa dijawab dengan karena dibandingkan antara umur dunia dengan sisa umur dunia yang telah dilewati dengan sisa umur dunia. Artinya gini, jika dunia ini diciptakan miliaran tahun yang lalu, ya, umur dunia ini telah melewati umur 1 miliar, maka waktu 1000 tahun itu bisa dikatakan dekat, bisa dikatakan pendek. Ya. Maka dari itu sering ditafsirkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena apa? Karena dibandingkannya dengan usia dunia yang telah begitu panjang. Usia dunia ini disebutkan bahwa usia dunia ini telah melewati masa miliaran tahun. Maka jika sisa umur dunia ini hanya ribuan tahun, maka itu bisa dikatakan umur yang pendek. Seperti itu. Terus, nah ada lagi jawaban yang ketiga. Kenapa kiamat itu dikatakan sangat dekat? Karena dibandingkan dengan Allah. Jadi gini, ketika Allah itu abadi, kekal, dan dunia itu memiliki umur, maka pasti umur dunia itu jika dibandingkan dengan kekekalan Allah, maka pasti sangat pendek, gitu ya. Nah, begitu juga dengan alam dunia. Kalau kita membandingkan antara dunia dan akhirat, kenapa disebutkan bahwa dunia ini adalah waktu yang sebentar? Karena dibandingkan dengan akhirat itu tidak memiliki akhir. Kehidupan di akhirat itu tidak memiliki akhir, tapi kalau kehidupan di dunia itu memiliki akhir. Maka dikatakan bahwa hidup di dunia ini sebentar. Kenapa sebentar? Karena dibandingkan dengan kehidupan yang tanpa akhir nanti di akhirat. Seperti itu, ya. Jadi itulah kenapa sering dikatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat. Jadi ketika Nabi Muhammad diturunkan, itu adalah salah satu tanda-tanda kecil dari kiamat, bahwa kiamat itu sudah dekat. Selanjutnya apalagi tanda-tanda kiamat itu? Banyaknya bencana. Kita sudah melihat itu semua. Kemudian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, ini butuh diteliti lagi. Ya, apa benar sekarang perempuan telah lebih banyak dari laki-laki? Kemudian fitnah merajalela. Ini sekarang sudah sangat terlihat, ya. Fitnah itu bukan fitnah ada yang kentut orang lain tapi nuduh ke orang lain. Bukan fitnah itu. Fitnah itu adalah cobaan, ya. Cobaan. Kemudian yang termasuk fitnah dalam artian di sini adalah banyaknya pemimpin yang zalim, kemudian banyaknya orang kaya yang tidak peduli terhadap orang miskin. Nah, itu namanya fitnah. Fitnah itu artinya cobaan, ya, bukan tuduhan. Ya, fitnah itu artinya cobaan. Jadi fitnah merajalela, banyaknya orang seperti tadi, banyaknya orang yang korupsi. Nah, itu adalah fitnah dunia. Seperti itu. Kemudian banyaknya pertikaian dengan dalih agama. Ini juga sudah banyak terlihat. Banyak orang yang berdebat, menyalah-nyalahkan orang lain dengan dalih agama. Kemudian banyaknya urusan yang bukan dipegang oleh ahlinya, ya. Kita sempat mendengar, kalau tidak salah Abdi Sleng, kalau tidak salah ya, menjadi komisaris BUMN. Itu kan bukan ahlinya, ya. Seorang musisi tapi ditetapkan sebagai komisaris BUMN, itu kan bukan ahlinya. Nah, hal-hal yang semacam ini, ketika banyak orang-orang yang tidak ahli tetapi memegang jabatan di sana, nah itu adalah salah satu tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kemudian laki-laki
menyerupai perempuan dan sebaliknya. Ini juga telah banyak terjadi. Banyak laki-laki yang jadi perempuan, perempuan yang jadi laki-laki. Itu semua sudah bisa kita lihat. Nah, itu semua adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Itu tanda-tanda kecil. Nah, ini tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar ini sudah terjadi, maka bisa dikatakan kiamat itu akan sebentar lagi terjadi. Tanda-tanda besarnya itu apa aja? Munculnya binatang yang dapat berbicara. Ya, kemudian Al-Quran sudah tidak jadi pedoman hidup. Selanjutnya muncul Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir banyak orang murtad. Kemudian munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari timur. Ini semua adalah tanda-tanda besar. Ini tanda-tanda yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Gitu ya. Selanjutnya, oke. Demikianlah materi untuk kali ini. Yang terakhir ini ada tugas. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Bisa dibaca. Ada 2 soal, ya. Kita baca dulu. Tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang tidak mungkin kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Seperti hewan yang bisa berbicara, munculnya Yajuj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, serta terbitnya matahari dari barat. Nah, silahkan kalian cari penjelasan tentang detail peristiwa-peristiwa tersebut. Peristiwa ketika munculnya Dajjal itu seperti apa sih? Peristiwa ketika munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu seperti apa sih? Dan lain sebagainya ya. Silahkan kalian cari jawabannya. Kemudian itu soal pertama. Soal selanjutnya, kematian merupakan ketetapan Allah. Kita tidak dapat menghindarinya dan kita juga tidak tahu kapan kematian itu akan menimpa kita. Kematian juga merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Untuk itu, apa yang sebaiknya kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Ya. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Nah, 2 soal ini silahkan kalian cari jawabannya. Nah, cara mengerjakannya bisa diketik, bisa ditulis tangan, ya. Kalau diketik kalian filenya bisa langsung upload ke Google Classroom. Kalau ditulis tangan seperti biasa, kalian foto yang jelas, nanti kirim ke Google Classroom gitu ya. Kalau mau berupa video juga, video penjelasan juga bisa. Ya, silahkan kalian kerjakan. Demikian pertemuan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ilmunya juga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.